Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Warga Otomotif. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas eksterior dari mobil Suzuki Fronx. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, sebelum ke topik pembahasan, kami mau menginformasikan bahwa Suzuki Fronx ini dibuka dengan harga Rp245 juta saja dan dengan tipe tertinggi di 304 jutaan saja. Jadi, jangan lupa yang mau ambil mobil Suzuki Fronx, bisa langsung hubungi Warga Otomotif saja, bisa langsung cek di deskripsi untuk nomor WhatsApp-nya ya. Oke, kita akan bahas Suzuki Fronx ini dari eksteriornya. Nah, dari belakang seperti biasa, antena dia sudah sharping di bagian atas dan untuk beberapa varian kayak contohnya SGX, GX ditawarkan dengan warna two-tone. Kalau atapnya kalian pilih yang warna hitam, tentunya antena juga ikutan berwarna hitam. Nah, dia sudah ada integrated roof spoiler di bagian sini, kaca sudah defogger, dan juga wiper sudah ada di bagian belakang sini. Nah, di bagian bawah ini dominansi dengan LED bar yang menyeberang yang tentunya di Baleno sebelumnya tidak ada gitu ya. Jadi sekarang tampaknya lebih lebar dibandingkan sang adik dan bumper bawah ini juga didominasi dengan warna body color di bagian sini dengan mata kucing berbentuk vertikal seperti ini. Dan juga di bagian bawahnya tetap ada cladding-cladding besar khas dengan sebuah crossover. Berlanjut ke bagian samping, memang secara dimensi ini Fronx memang mirip ya dengan adiknya yang versi hatchback yaitu Suzuki Baleno. Dari panjangnya dia 3.995 mm dengan lebar di 1.795 mm dan tingginya di 1.550 mm, yang artinya dia hanya sedikit lebih besar ya dibandingkan Baleno. Di bagian samping kalian bisa melihat roofline yang menukik ala-ala coupe, yang kata mereka kan ala-ala coupe, SUV gitu. Dan di atasnya pun kalian dapat roof rail berwarna silver yang plastik. Jadi ini untuk hiasan aja, tapi untuk pembelian SGX kalian sudah dapat aksesoris beberapa yang include kayak contohnya talang air ini yang sangat bagus. Di bawah kalian dapat cladding-cladding mulai dari overpander sampai ke psycho demolding dan juga ada lagi aksen warna silver yang jadi underguard sidecar bawahnya. Door handle dia sewarna body aja dan dia model grip touch seperti ini jadi tradisional. Tapi dia udah ada akses keyless entry jadi keluar masuknya tinggal pencet tombol aja. Dan di bagian spion, nah dia enggak dimodif pillar, dia dimodif body. Jadi model pedestal bisa ditarik ke belakang sedikit sehingga blind spot di bagian depannya bisa lebih minimal. Spionnya nggak ikut ke warna body, kalau kalian ambil two-tone, dia ikut warna atap, jadi spionnya berwarna hitam seperti ini. Ini pun udah elektrik, auto elektrik, dan electric adjustment. Ada lampu sen juga di bagian sininya, dan di bawahnya ada kamera 360 yang ada di varian ini. Jadi udah lengkap fiturnya gitu ya. Termasuk karena dia udah punya ADAS, berupa Suzuki Safety Support. Di sini juga ada blind spot warning yang menyatu di bagian kacanya, dan warna ini tentunya ini adalah warna baru, warna flagship dari Fronx yang mereka sebut bluish gray. Warna kayak abu-abu kebiruan gini ya, kayak cukup lucu sih warnanya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Suzuki Fronx. Nah, secara ukuran, pelek ini aja diameternya masih sama nih sama adanya yaitu Baleno di ring 16 inci. Agak kecil memang untuk ukuran sebuah compact SUV. Tapi lagi-lagi ini kan masuk ke satu kelasnya bawah seperti 16 ring masih cukup normal. Dan ini sendiri modelnya flower design. Seperti ini kayak yang gue bilang, ring 16 inci dibalut dengan ban yang sebenarnya udah lumayan. Secara bahwa dia pakai Goodyear Assurance dengan ukuran 16560 R16, jadi masih cukup tebal untuk jalanan Indonesia. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABCDB, Auto Shift Control gitu ya, sudah ada. Bahkan untuk safety ini dia kan sudah dilengkapi dengan Suzuki Safety Support. Jadi mobil pertama Suzuki di Indonesia yang dapat ADAS, jadi safety-nya sudah sampai aktif safety juga. Jadi termasuk nice ya. Oke, sampai kita di bagian depan Suzuki Fronx. Dan di bagian depan, sini kalian mungkin akan mendapat sebuah kemiripan desain dengan layaknya yaitu Suzuki Grand Vitara.
Karena memang secara global, design language Suzuki yaitu sekarang sudah mengadopsi desain yang seperti ini gitu ya. Nah, di bagian depan sini kalian dapat grill yang finishingnya lagi-lagi sudah piano black. Jadi nggak pakai plastik murah di sini ya. Dengan emblem Suzuki di tengah dan juga ada hiasan chrome yang menyambung ke bagian lampu bagian atasnya sebelah sini ya. Di bagian bawah Erdem memang masih plastik, tapi itu wajar. Lagi-lagi ketemu dengan desain cladding-cladding hitam di bagian sini. Tapi lagi-lagi warna ini varian XGX. Di bagian bawah selain dia dapat undercartu warna silver, dia juga dapat tambahan jenggot ya berwarna garnetal. Lagi-lagi seperti ini. Ini add-on aja di XGX, kedapatan seperti ini. Bumpernya juga sangat sculpted sekali ya. Dari bagian pipinya di sini ada tarikan garis yang housing lampu utamanya. Karena front sini juga seperti Grand Vitara. Lampu utamanya justru di bagian bawah. Di bagian atas ini lampu untuk DRL, lampu senja, dan lampu sen. 3 buah LED yang menjadi signature Suzuki kekinian, jadi kayak agak couple zoom gitu ya, tapi keren. Menurut kita untuk main beam dan high beam di bagian bawah sini ada 3 buah cluster multi reflektor LED yang menurut kita sudah cukup terang, dan karena dia Suzuki Safety Support, dia juga sudah ada auto high beamnya. Dan untuk safety di depan juga dia udah ada millimeter width radar. Jadi dia nggak pakai ADAS yang kemerbes aja, tapi bahkan dia ada millimeter width radar di bagian tengah grillnya sebelah sini untuk matikan kehalusan di sistem adaptive cruise controlnya. Tapi tentunya kamera juga masih ada di bagian atas ini. Lagi-lagi untuk keperluan Suzuki Safety Support ADAS-nya. Oke, itulah bagian eksterior dari Suzuki Fronx. Apakah teman-teman tertarik dengan Suzuki Fronx atau teman-teman mau langsung bungkus aja nih mobil Suzuki Fronx ya? Nah, bisa langsung kontak warga otomotif aja dengan hubungi nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi atau bisa komen di bawah ini ya, teman-teman. Jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Jadi, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa ingat Suzuki, ingat warga otomotif. Bye-bye.